Sebelum salam ditulis, maaf Ustaz, tema yang lalu. Ya. Baik. Sudah 11 bulan saya nggak punya kerjaan tetap. Nafkah yang saya berikan ke istri sangat minim sekali. Keluarga istri meminta saya untuk pisah. Akhir-akhir ini istri juga sudah tidak tahan. Istri saya bekerja. Sebenarnya kami masih saling menyayangi. Istri saya masih cinta sama saya. Ustaz, gimana saya menyikapi masalah ini? Apa saya ikuti maunya istri dan keluarga? Saat ini istri saya lagi didekati pria lain yang lebih mapan dan kaya. Salahkah saya kalau memukul pria tersebut? Karena pria itu telah mengambil kesempatan dalam kesempitan rumah tangga kami. Ustaz minta amalan atau wirid untuk melapangkan rezeki. Ini ada hubungannya sama tema nggak ini? Hah? Jawab atau enggak? Kasihan. Ya udahlah, kena malam terakhir ya. Yang pertama sekali, saya menyarankan Anda saran dari laki-laki ke laki-laki. Prinsiplah dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini, pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda membutuhkan Anda, tunjukkan kebutuhan kita 1000 kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus 1000 kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penaung. Tapi kapan dibalik? Kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan, menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri? Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa sama sekali. Ini poin dulu dalam pembukaan. Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga, yang paling pertama ini saya ucapkan, saya bukan menyuruh Anda menjadi keras, bukan. Tapi saya mengajak Anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan kita butuh, tidak dibutuhkan ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan, ahlan wa sahlan, silahkan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Memang begitu. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah hidup. Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal, berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita, jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain, wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang, bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Hati-hati, hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Akhwat yang jadi istri, ikhwah yang jadi suami, harus tahu pasangan kita itu punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan yang sama. Dan Allah itu maha adil. Memang dalam kehidupan kita ada naik turunnya. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri, pada saat lagi tipis, lagi masalah kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain, naudzubillah min dzalik. Wanita apa ini? Kalau saya tidak naungin. Kalau saya nggak naungin. Kamu mau sama dia silahkan, ahlan sahlan, silahkan jalan. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik, atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi, silakan pilih keluarga kamu. Tidak ada masalah. Jadi jangan jadikan sebagai beban. Oh, nanti kalau pisah saya hidupnya bagaimana? Saya melarat. Ini kenapa ini? Saya mati kalau nggak sama dia, ya mati bener nanti. Gila kalau nggak nikah sama dia, gila kalau siapa ini? Ini kenapa ini? Keluar dari bingkai hidup itu. Seorang muslim itu hidupnya mulia. Dia dihormatin, dia menghormatin. Dia dihina, tinggalkan. Allah SWT tidak menyuruh kita menghinakan diri, tidak boleh. Kalau wanita ini misalnya, istri ini yang dikatakan tadi masih mencintai suaminya,
dia hanya sekedar minta kerja, ya, garis bawahi kalimat ini ya, dia hanya sekedar minta kerja untuk membantu nafkah rumah tangga, ahlan wa sahlan, jempol, nggak masalah, bagus itu, sampai suaminya mapan, itu baik. Tapi dalam kondisi masih status istri, punya hubungan sama laki-laki lain, naudzubillah min dzalik, mana ghirah, mana kecemburuan positif yang telah Allah pelihara dalam diri kita, nggak boleh. Pada saat seorang sahabat pulang ke rumahnya mendapatkan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, tidak disebutkan apakah berhubungan biologis atau tidak, tapi yang jelas sahabat ini sampai kaget, masuk ke rumahnya temukan ada laki-laki lain. Dia bingung mau lakukan apa. Dia pergi ke Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya pulang rumah istri saya lagi sama laki-laki lain. Maksudnya dia pandu saya harus buat apa nih? Apa yang terjadi? Subhanallah, Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi mulia, menghenuskan pedang mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada rumah tangga saya akan penggal dua-duanya. Dua-duanya saya penggal nih. Tapi di sini ulama bilang saat ingin menghukum kalau terjadi pada keluarganya dengan penggal ini, bukan maksudnya dia menghukum secara individu, maksudnya dia, saya ingin terapkan hukumnya Allah, dirajam, dibunuh karena mereka sudah menikah dan berzina. Hukum Allah terapkan, kemuliaan agama harus ada. Harus begitu. Seorang istri yang mau tinggal di bawah naungan kita sementara kita sudah berkorban di bawah terik matahari, sudah bekerja, sudah memilih dia dari sekian banyak wanita, kemudian dia mau berkorban, hormatin dia, junjung dia, lindungin dia, rangkul dia, gitu kan, bela dia, memang harus begitu. Tapi kalau masih dalam naungan, kemudian sedikit himpit masalah ekonomi lalu berhubungan sama laki-laki lain, naudzubillah, jangan dipertahankan, berbahaya sekali, gitu kan. Jangan Anda menjadi laki-laki lemah gitu. Saya kemarin ditelepon oleh dua orang sekaligus, subhanallah. Sahabat dekat telepon kepada saya, laki-laki. Ustadz, maaf mau ngomong sebentar. Baik, silahkan. Ustadz, saya ini, istri saya pulang ke rumah ke kampung ayahnya ibunya karena alasan mengurus ayah dan ibunya. Akhirnya saya sama anak-anak ditinggal di sini sendiri. Setiap kali saya panggil pulang, dia bilang, sudahlah saya nggak mau pulang, kalau mau nikah lagi silahkan. Dia bahasakan begitu. Bagaimana sarannya Ustadz? Saya bilang nikah lagi. Dengan tegas saya bilang nikah lagi. Kalau tidak terbuka pintu fitnah. Perempuan itu kenapa harus pilih orang tuanya? Tidak boleh secara syar'i, nggak boleh. Sudah menerima akad nikahnya seorang laki-laki, laki-laki itu yang dinomorsatukan di atas ayahnya, nggak ada alasan. Kalau suami izinkan boleh urus orang tua, kalau nggak bisa, nggak diizinkan tidak boleh, nggak boleh. Bagaimana dia tinggalkan suaminya sama anaknya? Kaget itu saya katakan begitu. Iya, bahkan sekarang hukum poligami sudah wajib bagi Anda, nggak boleh. Wajib sekarang. Ini ragu mau melangkah seakan-akan poligami itu dosa, padahal dia ditinggal oleh istrinya. Bagaimana bisa ini? Ada laki-laki seperti ini nggak punya prinsip, harus melangkah. Dia sudah dapat jawaban saya, dikasih ini, Ustadz teman saya juga mau bicara, masalahnya sama lagi. Ustadz istri saya tinggalkan saya, Ustadz kayak mau menangis. Sebentar, jangan pakai nangis laki-laki. Apa ini cengeng? Ditinggal wanita nangis, subhanallah. Orang nangis itu ditinggal meninggal Rasulullah SAW, ketinggalan sholat subuh berjamaah, itu nangis. Nggak jadi jihad, nah itu nangis. Ditinggal perempuan nangis, la ilaha illallah. Allah ciptakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini bukan menurunkan martabat perempuan ya. Artinya harus seorang pemimpin itu punya wibawa, nggak bisa. Kalau nggak akan dianggap remeh nanti. Istri itu dinaungin, dilindungin, dididik, diberikan haknya ia. Berikan berlipat-lipat penghormatan sebagaimana dia berikan satu penghormatan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menginjak martabat seorang pemimpin, nggak boleh. Akhirnya saya sampai bilang sama dia, akhi, ambil keputusan. Kamu mau balik sama saya berumah tangga di sini, atau kamu pilih rumah orang tua kamu? Oh, saya pilih orang tua saya, baik, saya ceraikan kamu sekarang. Assalamualaikum, tutup telepon, selesai. Jangan lama-lama. Cengeng sekali, udah sujud sama Allah, saya masih berat cintanya Allah. Ia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini gampang dihilangkan dari hati. Sebagaimana dia datang, dia bisa keluar, gampang itu.
Subhanallah ya, jangan terlalu mencintai dunia berlebihan. Kalau saran saya, kalau istri anda ini tanya baik-baik, kalau kamu bekerja hanya karena mau bantu nafkah rumah tangga sekarang, ahlan wa sahlan, silahkan. Selama pekerjaan halal, antar dia ke tempat kerjanya, muliakan dia, jaga, jemput pada saat pulang, anda pembelahnya, begitu. Tapi kalau berhubungan sama laki-laki, ada subhanallah suami depannya dia istrinya telepon laki-laki lain dan dia menerima itu. Mana ini? Dalam agama haram, wallah haram itu hukumnya, nggak boleh. Itu namanya dayuth dalam agama. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat dayuth. Kata sahabat, siapa itu dayuth ya Rasulullah? Laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Gimana caranya? Nggak boleh dalam agama Islam, gitu kan? Makanya biasakan hati kita terisi dengan cinta kepada Allah SWT dan bukan cinta kepada manusia. Mencintai istri karena Allah yang perintahkan, mencintai suami karena Allah yang perintahkan. Jadi semua karena Allah. Tidak ada kata-kata hilang, tidak ada rugi kalau kita meninggalkannya. Jadi ini hal mendasar yang saya tahu, Allahu alam. Jadi sampaikan seperti itu. Kalau wirid apa? Saran saya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Gunakan momen musibah itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Bagaimana kalau yang bersumpah itu adalah orang non-muslim dengan bersumpah atas nama Allah SWT? Apakah juga wajib untuk dipercaya? Tidak ada dalil menjelaskan masalah itu, karena kita tidak perlu mendengarkan sumpahnya orang non-muslim. Dia pakai nama Allah atau tidak. Kalau dia ucapkan itu benar, kita terima. Kalau dia ucapkan salah, kita nggak terima. Tapi kalau dia gunakan nama Allah, tidak ada hubungannya. Hukum tadi tidak berlaku padanya. Hukum ini hanya berlaku pada orang muslim saja, karena mereka yang bisa diambil pegangan sumpahnya. Jadwal ceramah Pak Ustadz di bulan Ramadan bisa dilihat di mana Pak Ustadz? Sebenarnya jadwal saya tetap saja sama, di web itu sama, yang berubah hanya jadwal malam. Kalau yang siang semua tetap, dari siang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua ada jadwalnya, tetap berjalan itu. Saya tidak hafal secara utuh ya, tapi hari Senin pagi itu ada di Kemang, di Komplek Puri Mutiara, itu tetap berjalan. Pagi jam 10 sampai jam 12 siang azan duhur, kemudian di Senin pertama, Senin ganjil, Senin pertama sama Senin keempat saya lanjut di Ranti Collection di Wijati Warna. Itu satu konveksi pakaian dan seluruh pegawainya di situ diadakan pengajian. Dan kalau Senin kedua dan Senin ketiga itu di Tebet, saya tidak ingat tempatnya pasnya, tapi itu di Tebet, ada alamatnya jelas di website itu. Hari Selasa tetap juga berjalan, di beberapa tempat. Hari Rabu juga begitu. Pokoknya semua yang siang ya. Kalau teman-teman di sini tuh saya ingatnya hari Selasa ganjil ya, Selasa 1 dan Selasa 3 itu saya punya jadwal di gedung Sempurna di lantai 9, lantai 14 PPI ya. Ya. Itu ada di situ dan itu terbuka untuk umum kok. Kemudian hari Rabu hari Rabunya itu ada di Mahkamah Agung, Masjid Mahkamah Agung, habis duhur sampai waktu istirahat duhur. Antum mau mampir silahkan. Di situ juga ada tuh bahasan tentang rukun Islam. Hari Kamis kalau pagi jam 9 sampai jam setengah 9 sampai jam 10 pagi itu kajian Bulughul Maram di Masjid Istiqomah di Kelapa Gading sebelah Sekolah Al-Azhar. Kemudian lanjut jam 11 sampai kurang lebih jam 1 break sholat, kemudian sambung lagi itu Kitab Minhajul Muslim itu di Cibubur di Citra Grand Komplek Kostrat, tempatnya Jenderal Samsudin. Itu ada di sana ada taklim sampai jam 1 atau jam 2an ya, seperti itulah kurang lebih. Hari Jumat juga ada pagi di Kemang, khutbah Jumat tetap berjalan, yang siang semua berjalan. Dan insya Allah nanti kita akan adakan jadwal tablik akbar kita masalah sahabat di Ramadan. Insya Allah tidak ada halangan di pekan ketiga sama pekan keempat bulan Juni ini. Dan kita usahakan berdekatan, Sabtu tablik akbar satu sahabat, Ahadnya tablik akbar lagi, gitu kan. Jadi biar insya Allah semangat Ramadannya masih ada, jadi kesempatan ya. Ana dulu suka gibah, ana mau tobat, tapi ana lupa siapa saja yang ana gibahi. Dan kalaupun ingat, bagaimana cara meminta maaf, karena bisa merusak hubungan. Meminta maaf secara umum, meminta maaf secara umum, maaf ya kalau saya punya salah. Jadi dalam Islam juga kita dianjurkan tasattur, menutupi aib kita. Yang kita harus mengembalikan sesuatu itu kalau seandainya berhubungan dengan pengambilan benda materi, misal mencuri barang, maka selain minta maaf juga kita mengembalikan barang curiannya.
Tapi kalau ghibah itu, maka ulama mengatakan meminta maaf dengan dia secara umum, kemudian kita coba memperbaiki orang-orang yang kira-kira kita ingat yang pernah kita sampaikan. Pasti kita ingat dulu, ada teman-teman dekat, oh ini si fulan yang pernah saya cerita pertama, ingat ya 2 tahun lalu saya pernah ceritain tentang seseorang, itu keliru, saya yang salah, jadi jangan sampai kamu sebarin. Kamu ingat gak kamu pernah sampaikan ke siapa? Memang begitu konsekuensinya ya. Siapa suruh dulu menceritakan orang gitu kan. Jadi kita harus bisa memperbaikin gitu kan, memperbaikin itu dengan cara maksimal, minta kepada Allah SWT. Sebagian ulama salaf itu sampai sujud khusus untuk minta kepada Allah agar ditunjukkan siapa saja dulu yang mereka pernah ghibah, agar mereka diingatkan oleh Allah dan mereka minta maaf. Karena bahaya sekali, berat memang. Lebih baik kita capek di dunia daripada nanti di akhirat kita berurusan dengan dia. Jangan siapkan musuh hari kiamat, berbahaya. Kalau tidak diingat siapa lagi, minta ampun kepada Allah SWT, minta agar Allah ampuni bila memang selama ini ada orang-orang yang sempat digibah. Kalau terlintas dan sudah meninggal orangnya atau sudah tidak tahu di mana, maka kita beristighfar kepada Allah, ya Allah ampunilah dia, maafkanlah kesalahan saya, angkatlah derajat dia karena perbuatan saya itu. Jadi kita mendoakan dia kebaikan, insya Allah diampuni. Mohon doa untuk kesembuhan bapak saya yang sedang opname di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan insya Allah, syafahullah. Ketika kajian Talha bin Ubaidillah diriwayatkan bahwa putrinya yang bernama Aisyah bermimpi setelah 30 tahun penguburan ayahnya. Talha mengadu karena kuburannya dirembesi atau digenangi air, dan Aisyah disuruh membongkar kuburan ayahandanya dalam keadaan jasad masih utuh segar dan dipindahkan ke kampung halamannya di Basrah. Pertanyaannya, bukankah ruh Talha bin Ubaidillah sudah di alam barzah dan tidak merasakan jasad beliau? Orang mati syahid kan jasadnya utuh, kan dia mati syahid. Dan sudah kita jelaskan, bahkan judulnya adalah syahid yang berjalan di muka bumi. Jadi yang dimaksud dengan jasadnya tidak dimakan oleh tanah, para nabi-nabi, syuhada dan penghafal Quran, nantinya kontak dengan jasadnya masih ada, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Apakah boleh memindahkan makam? Bagaimana hukumnya jika pemindahnya dikarenakan ingin disatukan dengan keluarga mayit yang sudah meninggal supaya bisa dikumpulkan sehingga mudah berziarah? Bisa saja. Kalau ada alasan-alasan syar'i, di antara alasan syar'i adalah terlalu jauhnya kuburan tersebut atau berada disatukan dengan orang-orang kafir misalnya, itu boleh, tidak ada masalah, gitu kan? Atau memang tempat tersebut memang tidak layak, sering longsor, itu boleh saja, gitu kan? Tidak ada masalah. Buat ikhwan akhwat, alhamdulillah telah launching aplikasi hadis 9 imam di Android, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Jami' Tirmidzi, Nasai dan Abu Daud, Ibnu Majah dan Darimi. Aplikasi ini sangat mudah, cukup search keyword yang ingin kita cari, maka akan dimunculkan hadis dan terjemahnya. Direferensikan pula hadis dan riwayat imam yang lain yang terkoneksi. Jazakallah khair ya. Kabar baik ini semuanya gratis, 0 rupiah. Yang penting pastikan antum punya kuota gitu. Taib, jazakallah khair beritanya. Apakah sholat tahiyat awal dan akhir di sholat ketika membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina Muhammad atau tidak menggunakan Sayyidina? Tidak menggunakan Sayyidina, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina. Ini semua cuma dikarang saja. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan istilah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasanya ketika Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api, mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak yang justru meniupnya atau meniup api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan ditulis baginya 100 kebaikan, dan barang siapa yang membunuh pada pukulan atau bantingan yang kedua baginya lebih sedikit dari itu, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga lebih sedikit daripada itu. Saya masih belum memahami hikmah perintah membunuh cicak. Bukankah cicak tidak membahayakan dan mengurangi populasi nyamuk? Bagaimana jika kita sudah mulai sholat berjamaah di masjid, ternyata baru menyadari ada kotoran cicak di dekat tempat sujud? Sahkah sholatnya? Ini malam ini kemana-mana pertanyaannya nih. Nah, ini masalah sumpah ya. Ini tanya masalah rumah tangga, tanya masalah sholat. Baiklah, malam terakhir. Hadis ini hadis sahih. Sama halnya kita bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau tidak boleh dimakan, tidak usah diciptakan sekalian. Itu akal-akalan kita manusia. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa enggak duhur juga 4 rakaat sama-sama siang?
Kenapa nggak satu saja Allah kasih? Daripada jam 12 sama jam 4, lebih baik jam 2 siang sekalian 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu. Gimana caranya kita sebagai makhluk memprotes Allah? Nggak bisa. Iman itu artinya meyakini dan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah SWT. Itu memang iman. Kalau masalah hikmah bisa ada atau tidak ada, tanpa ada pun tetap kita menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti hikmah-hikmahnya datang setelah itu, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan cecak, memang dia makhluk yang diciptakan dan dia butuh makanan. Walaupun dia disuruh bunuh, dia butuh makanan. Ada beberapa hewan yang kita disuruh bunuh kan? Bukan cuma cecak, kalajengking, ular, ya, hewan yang berbahaya. Memang kita dianjurkan bunuh. Anjing yang berwarna hitam semuanya, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW itu adalah jelmahan daripada syaitan, itu kan? Tapi semuanya hitam ya, semuanya, dan hanya anjing. Jangan lihat orang kulit hitam. Pernah soalnya begitu di Madinah. Ada orang bilang pada saat dijelaskan ini, dia lagi tidur, dia bangun di kelas, dia cuma dengar kata-kata hitamnya boleh dibunuh. Dia bilang, Syekh, orang Afrika boleh kita bunuh kan hitam. Kata syekhnya, ini anjing hitam. Nah, jangan salah faham. Jadi memang diperintahkan membunuh cecak, membunuh tikus, membunuh ular, kalajengking, itu perintah dari Allah SWT. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Jadi kan, saya terus terang secara pribadi belum mendapat hikmahnya, tapi sebagai orang yang beriman kita jalani. Kita jalani. Kalau satu waktu dengan berjalannya hidup kita dapat dengan ilmu teknologi canggih, ada hikmah-hikmah tertentu, ya alhamdulillah. Tapi tanpa itu pun tetap kita imani, gitu kan. Seperti itu. Kalau ada kotoran cecak, sesuatu yang kita tidak tahu memang dasarnya. Kita lihat pada saat sudah bangun dari sujud atau rakaat pertama, pas rakaat kedua kelihatan ada seperti kotoran cecak. Ragu, pindah tempat. Bisa kita melangkah ke kanan atau ke kiri, gitu kan? Itu bisa pindah. Itu satu jalan solusi yang disampaikan oleh para ulama fikih. Jadi kita bisa pindah. Dan masalah sebelumnya kita kalau tidak tahu sempat tersentuh itu tidak ada hubungannya. Itu berhubungan dengan masalah orang tidak tahu. Sah saja sholatnya. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban, itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan? Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban, itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15, dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari, kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Ya.
Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau ditutupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu alam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti. Yang itu, ini keliru, nggak boleh. Yang itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalaikan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu. Bagaimana penjelasannya tentang sumpah yang dilakukan di atas Al-Quran bagi para pejabat pemimpin tanah air? Apa konsekuensinya jika berbohong? Setahu saya belum pernah di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, Quran diangkat disumpah di atas kepala, itu belum ada. Belum pernah ada itu. Jadi tidak perlu kita lakukan. Cukup sumpah itu harus mulia. Wallahi saya tidak lakukan. Udah. Wallahi saya akan jalankan, atau demi Allah saya akan jalankan tugas dan amanah. Cukup itu. Kalau anda tanya kepada saya, setahu saya nggak pernah ada tuntunannya. Saran saya ya ditinggalkan. Cukup disumpah saja. Bersumpah atas nama Allah, anda akan jalankan amanah. Demi Allah saya akan jalankan amanah. Sudah cukup. Itu yang ada sesuai dengan sunnah. Ya. Kalau dia bohong ya tentu saja dari kata-kata yang dia ucapkan, bukan karena Quran ditaruh di atas kepalanya, gitu kan? Dari kata-kata yang dia ucapkan itu akan ada hukum. Kalau hukum manusiawi, dia harus dihaddil muftari, dicambuk 80 jerah karena berdusta, dan dia harus menjalankan kafarah tadi, denda itu yang kita sudah sampaikan tadi. Apakah para calon pemimpin hanya menganggap formalitas belaka sumpah tersebut? Allahu alam. Saya nggak baca hati mereka. Saya nggak tahu apakah mereka formalitas atau tidak. Apakah hukumnya jika seseorang bersumpah selain huruf yang 3 tadi Ustaz? Waw, tak dan ba. Soalnya di daerah anak kebanyakan masyarakatnya kalau ingin menguatkan perkataannya mereka memakai huruf lam. Lillahi. Apakah ini termasuk sumpah atau gimana Ustaz? Lillahi nggak pernah ada lafaz sumpah begitu. Lillahi itu maksudnya untuk Allah. Jadi nggak masuk dalam sumpah. Kalau wallahi, tallahi dan billahi itu memang masuk kepada penggunaan nama Allah SWT. Lillahi itu berarti untuk Allah. Seperti misalnya beramal untuk Allah itu boleh. Jadi secara makna bahasa Arabnya tidak masuk ini. Sebagian diganti gitu. Jika seorang meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena dia hanya tidak suka dengan maksiat itu, apakah dia berdosa? Ataukah yang dia lakukan itu sah-sah saja? Sah saja, tapi tidak ada pahalanya. Mengerjakan sesuatu harus karena Allah, meninggalkan itu harus karena Allah. Kalau anti Ramadan tiba, anda puasa hanya karena orang semua puasa, satu. Atau anda puasa karena memang orang tua menyuruh puasa, atau puasa karena teman-teman semua puasa, atau puasa karena nggak enak, dan puasa karena memang mau cari pahalanya. Sama nggak? Beda ini 5-5 ini. Nggak bisa harus karena Allah SWT. Teman-teman yang sudah menikah, jangan menikah, dan kalau memang niatnya dari awal sudah salah, perbaikin mulai malam ini. Yang belum menikah niatin yang benar. Kalau menikah, jangan menikah karena orang tua suruh, jangan karena umur sudah sampai, jangan karena teman-teman menyuruh atau semua teman sudah menikah, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan nikah, ibadah, sehingga kita siap menghadapi suka dukanya. Dan sama dengan puasa, dari sahur sampai buka puasa, kalau niat ibadah maka pahala terus berjalan, terus berjalan. Makanya harus niatnya karena Allah SWT. Kalau dia hanya niatkan karena tidak suka, kebetulan dia jijik misalnya sama cium bau busuknya khamar misalnya, ya itu cuma dia pribadi, secara pribadi nggak ada pahala. Tapi karena dia benci khamar, karena Allah Subhanahu wa taala melarang, maka itu pahala. Apa hukum apa ini goyang dumam? Dumang. Karena kalau di sekolah umum pada pelajaran olahraga diiringi dengan goyang. Jika siswa tidak mau ikut maka nilainya terancam. Ya kalau pakai musik haram lah. Tidak bisa kita menghalalkan. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, tolong kalau ditanya kepada saya dan teman-teman dai yang lain, jangan anda cemberut atau merasa tidak didukung kalau ustadznya bilang tidak boleh, karena pasti kami jawab hukum Allah. Nggak mungkin ada ustadz yang berani mengatakan kalau memang dia dai benar, oh boleh silahkan.
Nggak bisa, atau karena mungkin anaknya sekolah di situ atau anaknya pernah lakukan, nggak bisa, haram. Kalau nggak konsekuensi, Anda akan ambil pahala saya hari kiamat. Ngapain? Susah-susah saya ibadah, Anda mau panen pahala saya karena saya ajarin salah? Nggak mungkin. Haram, nggak boleh, gitu kan? Saya kerja di bank komisian, Ustaz, haram, riba, keluar. Emang begitu hukumnya? Belum bisa, Ustaz, cari. Anda sudah tahu hukumnya kan? Silahkan cari jalan. Kalau enggak, berarti konsekuensinya pasti akan ada hukuman. Tidak mungkin ada seorang dai bilang, oh nggak apa-apa, kerja aja akhi, nggak apa-apa, gitu. Berarti dia siap untuk menanggung konsekuensi, kan? Tidak mungkin. Haram, halal, gitu. Dan alhamdulillah halal itu banyak.